Baik, terima kasih. Kita buka kuliah kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita bisa meeting virtual bersama-sama untuk melanjutkan kuliah kita di praktikum IPBA, khususnya di bagian antariksa. Baik, sebelum kita memasuki kegiatan utama dari kuliah kita, bersama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, teman-teman sekalian, pada pekan kemarin teman-teman sudah istilahnya mendapatkan tugas atau mungkin praktikum terkait dengan apa kemarin teman-teman? Yang topik sebelumnya? Hukum Kepler, Pak. Oke, hukum Kepler ya, ada 3 versi, hukum Kepler 1, 2, 3, semuanya berbasis virtual atau berbasis simulasi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan topik baru terkait dengan penanggalan Hijriyah. Ini sangat menarik sekali karena kita berada di istilahnya kita kebanyakan atau mayoritas Muslim dan kita sering ya disuguhkan berita terkait dengan penetapan tanggal 1 Ramadan, kemudian 1 Syawal, 1 Dzulhijjah. Terkadang itu ada perbedaan antara metode Muhammadiyah dengan metode dari NU atau dari Kemenak. Nah, itu bagaimana kita mengkaji bagaimana sistem penanggalan itu diperoleh ya. Sudah di-download teman-teman panduannya? Sudah, Bapak. Ada 2 aplikasi. Yang pertama adalah Salarium. Saya yakin sudah tidak asing lagi buat teman-teman. Yang kedua adalah Accurate Times ya. Jadi untuk melihat atau kalau yang Stellarium itu untuk simulasi bagaimana hilal. Hilal itu ya mungkin kalau kita gambarkan ya teman-teman. Jadi ketika tanggal baru itu maka yang dilihat dengan teropong mungkin di pucuk bukit atau di gunung atau di pantai itu tujuannya adalah untuk melihat bulan ya. Bulan yang muncul atau kelihatan sesaat setelah matahari terbenam. Nah, ketika proses seperti ini maka itu otomatis hari itu adalah tanggal baru atau bulan baru dalam penanggalan Islam atau penanggalan Hijriyah. Dan ternyata banyak sekali nggak cuma Islam ya, ternyata penanggalan model Komariah atau model bulan itu banyak diterapkan untuk berbagai macam peribadahan. Nggak cuma Islam, ternyata Hindu juga, Buddha juga, bahkan di Kristen juga yang Paskah itu juga sama. Jadi kalau yang tanggal 1 itu hilal itu adalah bulan sabit. Bulan sabit yang bisa dilihat oleh mata tentunya dengan bantuan teropong. Biasanya kadang itu ada yang sangat susah dan butuh bantuan teropong dan ada juga yang mudah diamati juga ada karena memang fase-fase bulan itu bervariasi ya. Nah, seperti ini adalah hilal. Jadi bulannya itu sabit kecil banget ya. Bahkan intensitas cahayanya itu sangat redup sekali gitu. Nah, intinya kalau dalam penanggalan Islam, ketika matahari tenggelam ya, diikuti dengan bulan, maka itu sesaat dengan bulan, maka itu sudah muncul bulan baru. Dan sebaliknya kalau bulan duluan yang tenggelam baru matahari itu berarti belum berubah bulannya. Ada 2 metode, metode ru'yatul hilal itu dilihat dengan mata atau dengan teropong. Ketika muncul hilal maka sudah berubah bulan. Ada dengan cara metode hisab, dihitung, dan kita tidak akan menghitung secara manual, tetapi kita akan menggunakan aplikasi yang insya Allah itu sangat sudah diakui secara internasional, yaitu Accurate Time, dan bahkan digunakan oleh saudara kita di Muhammadiyah juga sama. Gitu. Jadi akan ketahuan ya.
Nah, ini saya akan jadi yang pertama adalah dengan menggunakan simulasi stellarium. Jadi simulasi berarti kita memperagakan seakan-akan kita melihat bulan sabit. Ya, kemudian posisinya di mana. Nah, langkah pertama ini kita harus istilahnya ya setting lokasi, kemudian tanggalnya berapa, kemudian set. Yang set ini adalah bulan, ya moon dalam bahasa Inggrisnya. Atau mungkin saya peragakan aja ya teman-teman ya biar lebih mudah ya. Atau sudah dibaca-baca teman-teman? Belum, Pak. Oke, saya peragakan ya. Baik, Pak. Oke, saya buka dulu. Nanti praktikumnya insya Allah menarik ya. Kalau yang stellarium ini kita memperagakan istilahnya seakan-akan kita menggunakan mata kita atau mungkin bantuan dengan teleskop ya. Ini harusnya itu praktikumnya di luar ya, di luar tapi karena tidak memungkinkan ya kita simulasikan. Nah, ini langkah pertama, sebentar ini saya share dulu, lupa nih. Share. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini sudah saya setting otomatis. Nanti kalau teman-teman belum di setting ya, silakan di setting lokasi masing-masing ya. Nanti juga ada tugas misalkan di Indonesia Timur itu pilih mana. Nanti kalau tidak ada nanti dimasukkan garis busur ya, garis derajat. Ini. Kemudian di add. Nah, nanti otomatis akan muncul. Nah, kita akan mensimulasikan yaitu 1 Ramadan. 1 Ramadan itu kan di kalangan Muhammadiyah itu jatuh tanggal berapa teman-teman? Tanggal 2 April. Tanggal 2 ya, berarti kita mengamatinya adalah itu kan hari Sabtu ya, berarti Jumat malam. Jumat maghrib atau menjelang maghrib itu kita simulasikan. Nah, di sini kita ini di pause dulu nih ya, biar tidak bergerak. Nah, ini pause. Kemudian ini kita setting penanggalan. Nah, tanggalnya adalah bulan 4, tapi di sini tanggalnya adalah tanggal 2 kan sudah terhitung 1 Ramadan ya, maka tanggal 1 mengamatinya. Nah, ini tanggal 1, kemudian jamnya menjelang maghrib jam 17 ya. Jam 17. Ini sudah mulai berubah ya. Kemudian menitnya sekitar 40-an. Nah, ini sudah agak sore kan. Nah, kemudian jangan lupa yang kita cari adalah, nah mungkin kalau ini kan arahnya south ya, ini hadap selatan. Harusnya kita menghadapnya kemana teman-teman? Barat kan? Atau mungkin kita langsung search di sini juga bisa. Kita ketik moon, sudah muncul. Nah, di sana di arah barat itu ada bulan. Tapi ini kan tidak kelihatan ya. Nah, maka kita hidupkan dulu. Di sini adalah mungkin di teori sama Pak Wid sudah diterangkan apa itu horizon ya. Nah, ini adalah horizon. Kemudian kita hilangkan dulu permukaan. Ya, permukaannya kita hilangkan. Mataharinya juga sama. Nah, ini kemudian nah, sudah tampak ya teman-teman ya. Ini adalah posisi bulan. Kalau kita peragakan ke atas, atau mungkin kita kurangi dulu ya. Horizon itu kan bidang datar kita. Horizon ini kan 0 ya, 0 derajat. Berarti ini adalah istilahnya bidang datar kita mengamati bulan. Nah, ini posisinya teman-teman, bulan itu ada di atas matahari. Ini bulannya, ini mataharinya, ini adalah Venus. Merkurius ya. Nah, kemudian kita gerakan ini ya, kita tambahkan sehingga matahari itu tenggelam. Tenggelam berarti masuk di bawah horizon sehingga tidak bisa diamati oleh mata. Nah, ini simulasi ya. Nah, ini kalau ini 12 kan, jadi ketika tepat di sini, nah ini apa namanya? Secara simulasi memang betul tanggal 1 malam itu
yang tenggelam duluan adalah matahari diikuti dengan bulan. Sehingga otomatis tanggal 2 umat Islam dengan metode hisab itu harus berpuasa. Nah, kenapa kok tidak kelihatan dengan teleskop atau dengan mata telanjang? Karena posisinya kita lihat di sini teman-teman, ini azimut, ini altitude. Yang kita butuhkan adalah data altitude-nya. Ternyata di sini sekitar 1 derajat 55 detik ya. 55 detik ya. Di sini 1 derajat 55 ini adalah detik ya. Jadi 1 derajat hampir 2 di bawah 2 derajat ini. Sehingga dengan mata kita nggak bisa melihat, dengan teleskop juga tidak bisa dilihat. Ini adalah istilahnya wujudul hilal. Sudah berganti ya, hilalnya sudah ada ya, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata kita. Nanti tugas-tugas teman-teman nanti divariasi ya, mengamati di daerah Indonesia Tengah, Indonesia Timur dengan cara seperti ini, atau bahkan di negara lain, di Jepang, di Thailand, di Australia, nanti bagaimana simulasinya itu persis ya seperti ini. Intinya adalah kita mencoba untuk memvisualisasikan atau meragakan dengan mata kita bisa melihat wujud dari hilal atau tidak itu. Sampai sini bisa ditangkap teman-teman? Insya Allah bisa, Pak. Gampang ya? Iya, Nah, Pak. nanti nggak cuma satu Ramadan ya, tapi nanti disimulasikan yaitu 1 Syawal. 1 Syawal juga sama. 1 Syawal, kemudian 1 Dzulhijjah. Ini kan penting sekali agar teman-teman ya tahulah. Apalagi ini kita kaitkan dengan kondisi kita di seharian, agar tahu ketika ditanya, ini kok beda antara Muhammadiyah dengan NU seperti apa, nanti bisa dijelaskan secara filosofi, secara keilmuan, secara aplikasi ya. Ini untuk yang topik pertama, stellarium. Jadi ini seperti dengan mata kita, cuma ini memang bagusnya itu ya kita jalan-jalan ya di pantai, kemudian kita bawa teropong kita arahkan ke barat, kita lihat hilalnya. Tetapi harus hitung dulu ya. Tidak sembarang kalau misalkan altitude-nya kok sangat kecil 2, 3, ini ya kurang tampak. Kurang tampak. Dengan alat harus sekitar 5 ya, mungkin 4,5 atau 5 itu akan tampak sekali. Baik, ini kemudian berikutnya adalah accurate time. Ini saya langsung peragakan juga ya, nanti bisa sudah diinstal teman-teman accurate time? Halo? Sudah Belum, kelihatan Bapak. belum nih? Belum, Pak. Aplikasinya sudah kelihatan teman-teman accurate time? Sudah, Pak. Oke. Ini adalah aplikasi yang istilahnya levelnya sudah internasional, bahkan banyak dipakai di mana-mana ya. Nah, langkah pertama seperti apa? Ya, tentunya kita pastikan dulu tanggalnya betul ya, teman-teman ya. Tanggal di laptopnya sudah betul. Langkah pertama adalah lokasi dulu. Dicek lokasinya di mana. Ini Indonesia itu macam-macam ya. Ada Indonesia di Bandung, Bogor, Denpasar. Ya, ini kan sudah mewakili ya. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Ya, ini saya pilih yang di Jakarta. Ya. Atau misalkan teman-teman menggunakan data di Jogja ya tinggal dimasukkan. Ini kan nggak ada ya Jogjanya ya. Nah, ini nggak ada. Boleh nanti dimasukkan sini garis bujurnya berapa, garis bintangnya berapa, ya. Kemudian di sini kemudian di add. Ya, ketika di add otomatis sudah lokasinya lokasi yang terbaru. Sorry ini. Saya ulang lagi nih kok hilang. Nah, dari ketika sudah, kemudian kita akan mencoba untuk melihat crescent visibility, yaitu bulan. Ya. Sudah tampak belum teman-teman yang baru crescent visibility? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Iya. Ini ketika saya klik maka muncul crescent visibility. Kemudian ini dipastikan hijri date karena kita menggunakan penanggal hijriyah.
Kemudian man ini diisi apa yang mau kita hitung atau apa yang mau dihisap. Jadi apakah Ramadan, apakah Syawal, apakah Dzulhijjah, ya. Nah, ini ya. Ini tinggal kita istilahnya ya diklik misalkan Ramadan. Ini diklik, tahunnya diisi juga, teman-teman ya. Tahunnya kan 43, 14 43, kemudian ketika sudah maka preview. Nah, ketika sudah di preview, maka kita calculate. Nah, muncul notepad. Kelihatan nggak teman-teman notepad-nya? Kalau nggak kelihatan, saya stop dulu, saya share lagi ulang ya. Nah, stop dulu, tak tampilkan output-nya. Output dari, nah ini. Kelihatan teman-teman? Terlihat. Terlihat, Pak. Oke. Nah, yang kita butuhkan ini adalah altitude-nya. Jadi di sini altitude baik punyanya bulan maupun punyanya matahari. Jadi ketika altitude matahari kan tenggelam kan harus sekitar 0. Maka di sini 0 kan? 0 derajat. Ya, 0 derajat di sini. Kemudian yang altitude punyanya bulan ini sudah 2 derajat. Otomatis ini kan logikanya gini ya. Ketika matahari terbenam itu bulan masih ada di atasnya, di atas sedikit yaitu 2 derajat. Tadi disimulasi dengan stellarium juga plus minus memang di bawah 2 derajat ya, tapi dengan aplikasi yang lebih akurat dengan aplikasi ini ternyata altitude punyanya bulan itu adalah 2 derajat 38 detik 42 detik busur ya. Ini. Sehingga dengan aplikasi ini pun juga sama teman-teman ya. Ini kan kalau kita cek di sini creation visibility adalah Friday tanggal 1 ya. Karena tanggal 1 ini kan 1 bulan 4 tahun 22. Ini kan apa namanya matahari ya. Ketika malam ya, malamnya itu sudah sudah mulai bulan baru. Gitu. Sehingga tanggal 2 itu sudah terhitung Ramadan dan sudah melakukan ibadah puasa bagi yang menggunakan metode hisab. Gitu. Ini saya stop dulu, kita kembali ke panduan. Oke, nanti ini sudah saya peragakan tadi, ini juga sudah ya. Kemudian tambahan lagi teman-teman, selain dari menghitung seperti ini, kita bisa mensimulasikan ya, yaitu kira-kira di daerah mana. Kita kembali ke sini dulu. Kelihatan aplikasi Akurat Time-nya teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, ini masuk lagi ke creation visibility. Ini sudah kita preview dulu, biar nggak lupa. Kalkulat tadi sudah. Kemudian ini kita mencoba untuk mapping. Mencoba untuk mapping yaitu kira-kira creation visibility pakai map seperti apa. Nah, sudah kelihatan belum mapnya teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini teman-teman sebenarnya dengan ada 3 kemungkinan untuk menentukan tanggal 1 Ramadan ya. Yaitu tanggal 1 April, Jumat malam, 2 April, 3 April. Ini ada 3 kemungkinan. Tetapi di aplikasi tadi dihitung sudah kelihatan, ternyata 1 April. Nah, bagaimana kita melihat kira-kira lokasi mana yang bisa kelihatan hilalnya, kemudian tidak mungkin kelihatan hilal, atau ada lokasi mudah dilihat dengan cara ini, draw. Nah, muncul di sini ya. Ini sangat bagus sekali. Kalau kita mau menghitung manual ya agak ribet, butuh waktu lebih lama ya. Nah, ini muncul. Nah, di sini teman-teman, negara kita di sini ya, ini tidak ada warnanya. Apa not possible? Artinya apa? Tidak memungkinkan, tidak bisa untuk dilihat secara langsung. Itu. Kalau yang red jelas dia impossible ya. Dia ketika ada yang istilahnya tidak bisa ditentukan. Ya, ini yang merah, kita berada di warna yang tidak berwarna,
itu artinya not possible, tidak mungkin untuk melihat secara kasat mata atau dengan alat bantuan tidak bisa dilihat gitu. Kemudian yang blue ya, blue yang biru ini ya, ini bisa dilihat ya, tetapi apa butuh alat optik, mungkin butuh teleskop ya. Kemudian yang magenta, magenta itu yang seperti ini ya, agak merah-merah ya, magenta itu bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa ada bantuan. Yang hijau ini ya ini dengan mudah kelihatan. Ini. Jadi tanpa butuh teleskop sudah kelihatan. Nah, bagaimana kalau kita geser 2 Aprilnya? Jadi ini secara hisab itu memang jatuhnya tanggal 1 April. Kalau tanggal 2 ini kita draw. Nah, ini ingat hijau ya, hijau itu tanpa ada alat bantu untuk melihatnya, langsung pakai mata telanjang sudah kelihatan. Nah, ini hampir di seluruh dunia ya, ini bisa menyaksikan hilal. Itu. Jadi nanti silakan di ini juga datanya di screenshot atau mungkin saya jelaskan di bagian panduannya. Ini gampang ya, insya Allah gampang. Ini saya stop dulu. Kita kembali pada panduan. Ini sudah. Nah ini teman-teman nanti sudah penjelasannya. Jadi pada tanggal 1 April jamnya tadi lihat ya di jam sini ya, yang di notepad ini itu posisi bulan ya, atau mungkin matahari itu tenggelam mendahului bulan. Jadi tenggelam dulu baru bulan. Nah, bulannya itu tenggelamnya jam 18:09. Artinya apa? Malam hari itu sudah masuk bulan baru dalam penanggalan Hijriyah. Posisi bulan ada 2 derajat lebih di atas ufuk, ya di atas horizon, ya. Itu 2 derajat ya, ini sekian. Sehingga disimpulkan 1 Ramadan itu jatuh pada Sabtu tanggal 2 April. Itu ketika penanggalan Masehi. Nah, nanti untuk datanya teman-teman ini kan timnya banyak ya, kelompoknya besar. Mungkin nanti silakan dibagi sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang 5 mungkin satu-satu juga boleh ya. Nanti Indonesia, nanti di setting lokasi di Jogja boleh, di Jakarta boleh, di Medan boleh ya. Kemudian screenshotnya bagaimana ya? Screenshotnya seperti ini. Screenshotnya baik screenshot data ini maupun atau mungkin screenshot ini ya, ini lebih lengkap ya, screenshot data, altitude azimut sama posisi bulan matahari. Ini nanti silakan keterangan apakah bulan mendahului matahari atau sebaliknya. Ini itu yang 1 Ramadan, 1 Syawal, ya ini juga sama, 1 Dzulhijjah bulan ke-12 ya. Kemudian akurat time ya, ini nanti silakan dilokasikan bebas, yang penting Indonesia dibagi-bagi ya. Indonesia Barat, Tengah, Timur ya. Altitude-nya berapa ya, kemudian visualisasi map-nya ini map-nya satu aja ya. Ini pasti kan sama ya, map-nya kan tadi pakai 1 kali dijalankan di draw, semua lokasi di dunia sudah muncul semua. Nanti disimpulkan hasil komputasinya seperti apa. Maksudnya itu apa namanya? Di sini ya, cukup diisi tanggal 1 Ramadan jatuh ke tanggal berapa. Ya, ini hasilnya di Indonesia Barat 1 Ramadan jatuh tanggal berapa. Ini tanggal berapa, ya. Ini juga sama, yang Syawal, yang Dzulhijjah juga sama. Itu. Sampai sini, silakan kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini yang hadir ada 47 ya. 47 yang masuk akun termasuk saya berarti ada 46 ya. 46 berarti masih ada beberapa yang belum login ya. Mungkin nanti silakan disampaikan ke kelompok masing-masing diajarkan atau mungkin nanti akan saya share rekamannya. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan. Dan pekan depan ini libur ya karena cuti hari raya.
Kemudian mungkin kita masuknya tanggal berapa teman-teman masuk kuliah lagi? Tanggal 9 atau tanggal 16? Saya belum buka 9, Pak. tanggal 9 ya. Oke ya. Nanti pekan depan libur, pekan depannya lagi kita akan masuk. Nanti kita akan bagi tugas. Artinya begini, ini kan teman-teman sudah praktikum baik konten yang kebumian dan juga antariksa. Nanti kita bagi siapa yang presentasi per topik ya. Nanti dibagi, jadi misalkan kelompok 1 dapat topik kebumian yang pertama, kelompok 2 nanti kita acak aja ya biar lebih enak, tidak urut gitu. Jadi satu kelompok akan mempresentasikan satu topik. Untuk yang topik ini, topik terakhir penanggalan hijriah, nanti ini kita bagi 2 kelompok ya, karena ini kan kelompoknya ada 10 ya, dan yang kebumian ada 5, antariksa ada 4. Jadi ada satu topik yang dipresentasikan oleh 2 kelompok itu. Yang cocoknya adalah yang sini, nanti ada yang topik terakhir ini, ada kelompok pertama mungkin ya, dia presentasi bagian visualisasi atau simulasi melihat hilal. Yang kelompok berikutnya mencoba untuk menampilkan hasil metode hisabnya dengan aplikasi Akurat Time. Itu nanti akan saya sampaikan lagi di pekan pas kita meeting. Ya, nanti silakan diselesaikan laporannya. Yang jelas nanti tolong diupayakan akhir semester sudah semua laporan selesai. Nanti tinggal kami koreksi sehingga nilai bisa diproses gitu. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Sudah jelas nih teman-teman? Tolong direspon, boleh pakai lisan, boleh pakai chat. Insya Allah sudah jelas, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, baik. Baik, mudah-mudahan memang sudah bisa dipahami. Saya kira ini sangat simpel. Silakan dikerjakan, masih ada 30 menit secara masing-masing kelompok. Nanti ketika ada kesulitan, ada kendala, silakan ditanyakan, boleh di WA ya, atau mungkin di grup juga boleh gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.